Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita sekalian. Berita Jemaat Minggu 27 Desember 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini di rumah masing-masing, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Meskipun dalam keadaan serba terbatas ini, kita percaya Tuhan selalu menyertai, memberkati, terlebih menyapa kita pada saat ini dalam ibadah. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara-saudari yang ingin beribadah secara virtual. Liturgi yang kita gunakan pada minggu hari ini adalah liturgi ibadah minggu model virtual, dan pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Pendeta Marsina Anisinta STH. Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga secara langsung dikirim ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, tetap jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita beribadah bersama pada saat ini. Semoga kita tetap dapat beribadah dengan berhikmat dan mengikuti ibadah dengan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mengawali ibadah kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama kita nyanyikan 2 kali, Ajaib Namanya. Ajaib namanya,
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita puji nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama hingga yang kedua. Mari sembah. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, terlebih kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, dalam ibadah ini, Tuhan melihat kami masing-masing pribadi. Kami mengaku segala pelanggaran yang kami lakukan dalam keterbatasan kami sebagai manusia. Tuhan yang memberikan kami pengampunan, dan pada saat ini kami percaya kuasa Tuhan yang membuat kami dalam kerendahan hati untuk mengaku segala sesuatu yang kami perbuat baik dari pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami percaya kuasa pengampunan Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami pun bersyukur ya Tuhan, meskipun dalam keterbatasan kami Tuhan selalu melingkupi menyertai kami. Bahkan kami masih Tuhan berikan nafas hidup, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Terlebih pada saat ini dalam ibadah ini, meskipun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun kami percaya hikmat Tuhan, ibadah yang kami rasakan adalah ibadah yang sejati, yang berasalnya daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami bersyukur atas pengampunan dan berkat yang Tuhan berikan pada kami masing-masing pribadi. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Yesaya pasal 62 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Di bawah perikop, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua orang akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi.
Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Kita memuji Tuhan dari nyanyikanlah kidung baru nomor 115, bait yang pertama hingga yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020 ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan di saat ini. Kembali kami merasakan kebaikan Tuhan, kiranya Bapa menyertai kami senantiasa. Terlebih ketika kami akan bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Urapilah, kuasailah waktu, pikiran, hati kami saat ini, untuk mengarahkannya, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Diberkatilah kami Bapa, bersabdalah dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18, saya bacakan demikian firman Tuhan dengan perikop. Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih setia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapa, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu atau saudara-saudari bertemu atau bahkan juga berpisah dengan orang ataupun dengan saudara, kerabat, bahkan juga orang tua. Terkadang kita akan mengucapkan harapan dan doa kita yang berbunyi, kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyertai engkau. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kata-kata yang indah dan juga pasti tidak keliru dalam kehidupan kita. Ini adalah satu harapan, satu doa, supaya ketika kita bertemu atau berpisah dengan seseorang, mereka juga bisa merasakan berkat. Mereka bisa merasakan penyertaan Allah setiap saat dalam kehidupan mereka. Dan janji penyertaan Tuhan itu diharapkan menjadi penolong dan penyemangat atau bahkan juga sebagai jaminan bagi setiap orang yang percaya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita kedatangan Sang Kristus dalam Injil Yohanes ini berbunyi sedikit berbeda. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini adalah berita, bahkan penegasan, bukan sekedar harapan atau doa dari seseorang kepada seseorang. Sang firman yang telah menjadi manusia itu berkenan diam di antara manusia, di antara kita. Sang Kristus berada bahkan tinggal di tengah-tengah manusia, di dunia yang penuh dengan pergumulan, di dunia yang carut marut ini Bapak Ibu Saudara. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Pertama-tama, Kristus adalah Tuhan yang berkenan diam dan tinggal di antara kita. Ia
bukanlah bagaikan seorang pejabat pemerintah yang melakukan sebuah perkunjungan, yang ikut duduk, makan, bahkan sementara tinggal bersama dengan rakyatnya. Tetapi ketika acara telah usai, ketika pertemuan telah selesai, ia akan kembali ke rumah, ia akan kembali kepada kehidupan yang semula, yang indah dan mewah. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ia tidak seperti itu. Ia adalah Sang Kristus yang sungguh-sungguh berkenan menetap di dalam hati manusia, menetap di antara manusia. Itu berarti, Bapak Ibu Saudara, ia berkenan untuk mengalami kehidupan bersama dengan kita di dalam dunia ini. Ia berkenan menjalani pasang surut kehidupan yang berat dan terkadang kejam ini. Ia adalah Tuhan yang berkenan menjadi bagian dari sejarah hidup manusia, dalam hidup keluarga kita, atau bahkan di dalam pribadi kita. Atau seperti yang digambarkan dengan amat indah dalam Mazmur pasal 139, dikatakan bahwa ia adalah Tuhan yang meliputi kita, yang mengetahui entah kita duduk, entah kita berdiri, mengenal pikiran-pikiran manusia, dan bahkan ia berada di belakang dan di depan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus di tengah kita bukanlah sekedar jaminan hidup yang dijanjikan kepada kita, yang kemudian diputuskan atau diabaikannya kita. Tidak. Ia datang dalam hidup kita, ia datang dengan kasih-Nya, agar kita hidup di dalam Dia dan di dalam kasih Tuhan. Ia ada di dalam kita, agar hidup kita menjadi hidup yang selalu mencirikan bagaimana kasih yang sudah ditunjukkan oleh Kristus Tuhan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang mesti kita cermati dalam bagian firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa kehadiran Sang Kristus di tengah kita adalah kehadiran yang nyata. Bukan hanya sekedar ilusi, bukan sekedar hayalan, bukan sesuatu yang tidak terjadi atau sesuatu yang bersifat halu, tidak. Tetapi justru Yohanes ini menggambarkan bahwa apa yang ada sejak semula, yang telah didengar, yang telah dilihat dengan mata, yang telah disaksikan, yang telah diraba dengan tangan tentang firman yang hidup itu, itulah yang kemudian disampaikan kepada setiap orang percaya, bahkan kita sampai hari ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan dalam penjelasan yang ringkas padat itu, Kristus adalah Allah yang mesti didengar, dilihat, dan juga diraba, dirasakan. Pada Yohanes, Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Yohanes bersama dengan Sang Firman yang hidup itu tidak membuat Yohanes lantas berdiam diri. Ia kemudian menuliskan agar para pembaca dapat mendengar, dapat melihat, dapat merasakan, dapat meraba pengalaman bersama dengan Kristus itu. Karena untuk itulah Kristus lahir, dan lebih tepatnya untuk itulah Kristus hadir dalam kehidupan manusia. Supaya apa? Supaya sampai saat ini kita manusia bisa mendengar, bisa melihat kebaikan Tuhan, bisa meraba atau merasakan kehadiran Allah yang nyata itu dalam kehidupan kita. Dan ini yang seharusnya kita maknai pula dalam perayaan-perayaan Natal kita di tahun ini. Meskipun terbatas adanya pertemuan, bahkan perayaan Natal kita di tahun ini karena pandemi COVID yang terjadi, namun kita percaya
bahwa di setiap kondisi seperti tema Natal di tahun ini, mereka akan menamakannya Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23 ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang, akan terus menyertai kehidupan kita, akan selalu menyertai kita, dan itu yang pula menjadi harapan doa kita. Kiranya Tuhan menyertai kita, itu yang menjadi harapan kita. Dan di Natal tahun ini pula, kita tidak hanya kembali mengingat, merayakan kelahiran Kristus, tetapi juga merayakan kehadirannya dalam hidup kita. Kita rayakan seyogyanya dengan telinga, mata, dan tangan kita. Dan inilah yang seharusnya menjadi sumber kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan pasang surutnya, dengan up dan down-nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2021 yang akan kita lewati ke depan. Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Ada banyak hal yang sudah kita lewati bersama. Bila kita hanya merenungi berbagai masalah, peristiwa bahkan malapetaka yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang sebentar lagi akan berlalu ini, niscaya kita akan bisa jadi pesimis, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan, kita memegang berita tentang kedatangan Kristus dalam kehidupan kita yang nyata, diam, dan ada dalam hidup kita dalam Yohanes pasal 1 ini. Ia adalah Tuhan yang berkenan di antara kita, di dunia kita, di tengah keluarga kita, dan dalam hidup pribadi kita. Ia bukan sekedar jaminan. Ia bukan sekedar hadir di tengah kita sebagai wacana atau janji. Tetapi sebaliknya, kehadirannya fakta yang harus kita dengar, yang kita lihat, yang kita raba, yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dengan ini Bapak Ibu Saudara, niscaya kita bukan hanya punya kekuatan ekstra untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun yang baru, tahun 2021, melainkan berjuang pula mengubah apapun yang bisa dan mesti diubah dalam realita kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, dengan maksud supaya kita dibaharui di dalam segala sesuatu. Tuhan menolong, menyertai, memberkati kita senantiasa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan tibalah saat ini kami berada di minggu terakhir di tahun 2020 ini. Terima kasih untuk perjalanan kehidupan kami di tahun 2020. Tentu ada banyak peristiwa hidup yang sudah kami lewati. Ada pergumulan di dalamnya, ada kebahagiaan, tantangan, bahkan kedukacitaan. Dan semua yang silih berganti menghampiri kehidupan kami. Dan kami percaya itu semua semata-mata hanya untuk menguatkan iman percaya kami dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Kiranya Bapa menyertai dan memelihara hidup kami siang dan malam senantiasa, meskipun sebagai manusia, kami seringkali tidak mampu setia melakukan segala kehendak Tuhan. Ampunilah kami Bapa atas segala salah, dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Suci kuduskan dan layakkanlah kami Bapa. Dan teristimewa kiranya di penghujung tahun 2020 ini, kami boleh melihat kebaikan Tuhan sepanjang hari hidup kami. Dan kami mengevaluasi diri kami. Kiranya kami mampu dan dimampukan senantiasa untuk memperbaiki diri, menapaki hari hidup, menjadi pribadi yang semakin baik di dalam Tuhan.
Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya diberkatilah siapapun yang boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini. Tangan Tuhan selalu menopang kehidupan mereka. Berkatilah jemaat Tuhan di tempat ini, mereka pula yang bergumul dengan persoalan hidup mereka, baik dalam rumah tangga, ekonomi, keluarga, anak-anak, bahkan juga pergumulan dalam pekerjaan pelayanan. Tuhan mampukan dan berkati seluruh umat Tuhan di tempat ini, menjadi keluarga Kristen yang senantiasa mampu menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah pekerjaan, usaha, ladang ternak mereka. Apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, Tuhanlah yang menyertai dan memberikan berkat. Berkati orang-orang tercinta mereka, orang-orang yang mereka kasihi, yang dekat maupun yang jauh. Tangan Tuhan selalu menopang hidup mereka, memberkati mereka dalam segala keadaan. Berkatilah mereka yang berduka, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus hidup terpisah dari orang-orang terkasih karena tugas tanggung jawab pekerjaan, mereka yang merasakan beban berat karena sakit penyakit yang mereka hadapi. Tuhan, tolong topang keberadaan hidup umat-Mu di tempat ini. Jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, kiranya mereka terus merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan melalui segala bentuk macam pengobatan yang dilakukan bagi yang sakit. Tuhan berikan jalan keluar bagi yang berbeban berat. Tuhan memberikan kekuatan bagi yang berduka. Berkatilah gereja Tuhan dimanapun berada, bahkan gereja kami di tempat ini yang selalu melayani Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang melayani Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah yang memberi berkat kekuatan agar jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini saling bersatu padu, tolong menolong dan saling mengasihi di antara sesama. Agar kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami dan jemaat Tuhan. Terlebih dalam pelayanan, dalam kebersamaan, hanya nama Tuhan yang disanjung tinggi. Kami serahkan bangsa negara kami, ya Allah, ke dalam tangan Tuhan. Segala bentuk persoalan yang dihadapi bangsa negara ini, Tuhan pakai para pemimpin yang ada, agar mereka dengan arif dan bijaksana dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang baik bagi kemajuan Indonesia, bangsa negara Indonesia di tempat ini. Kau berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedalaman desa. Tuhan yang menolong, memelihara agar mereka betul-betul mampu menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakat, memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dimanapun berada. Kami serahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Perjalanan hari-hari hidup kami ke depan hanya dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita menyerahkan persembahan syukur. Nas pengantar, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan yang selalu memberikan kami berkat sukacita, kesehatan, kekuatan. Dan pada saat ini pun, dalam ungkapan syukur kami akan menyerahkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami serahkan
dapat selalu digunakan untuk melayani sesama kami. Terlebih melalui itu, kami percaya Tuhan yang selalu melingkupi dan melindungi kami sehingga kami berjalan di jalan yang Tuhan tentukan. Dan kami percaya berkat yang ada pada kami dapat kami kelola dengan baik, terlebih untuk melayani sesama kami di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menuntun dan melingkupi kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212, bait yang pertama, Ya Allah kasih-Mu besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristen kita, yang juga nanti akan diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.